Stop right now. Do not come to me. I don't have choice, bro. It Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Siapa nih yang suka nonton film kartun SpongeBob SquarePants? Jawab jujur ya, siapa karakter favorit kamu di film kartun tersebut? Tulis di kolom komentar beserta alasannya. Kalau Elbrana sih suka banget sama Sandy karena dia sangat pintar. Elbrana ingin bisa jadi orang jenius seperti Sandy agar dapat menciptakan alat yang super canggih. Ngomongin soal SpongeBob SquarePants, Elbrana jadi ingat dengan rumor mengerikan mengenai film kartun tersebut. Ada yang bilang kalau film kartun SpongeBob ini tidak baik untuk ditonton oleh anak-anak karena mengandung penggambaran sifat yang buruk dari masing-masing karakternya. Teori ini diberi nama Seven Deadly Sins atau 7 dosa mematikan SpongeBob SquarePants. Biar kamu nggak penasaran, di video kali ini Elbrana akan membahas teori konspirasi mengenai 7 dosa besar dari film kartun SpongeBob SquarePants. Seperti biasanya ya, kalau ini murni konten hiburan, seluruh hal dalam video kali ini bersumber dari hasil analisis pribadi dan juga rumor-rumor yang tersebar di forum penggemar. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Seven Deadly Sins merupakan sebuah konsep pengelompokan perilaku buruk manusia yang dicetuskan pada abad ke-6 oleh Paus Gregory pertama. Konsep 7 dosa pokok ini disandur dari daftar sifat jahat manusia yang disederhanakan dari Alkitab. Mereka percaya bahwa perilaku serta sifat manusia yang ada di dalam daftar ke-7 dosa tersebut merupakan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Konsep ini terus menyebar luas ke seluruh dunia karena memang sifat dasar manusia seluruhnya digambarkan dengan sempurna oleh Seven Deadly Sins ini, yakni sombong, tamak, iri dengki, amarah, nafsu, rakus, dan malas. Karena konsep Seven Deadly Sins ini sangat terkenal, tepat awal tahun 2010 mulai deh muncul sebuah rumor kalau film kartun SpongeBob tuh sebenarnya mempromosikan 7 dosa mematikan ini. Setiap karakternya merupakan penggambaran dari masing-masing dosa besar tersebut. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada SpongeBob SquarePants. Tokoh utama ini tidak pernah gagal membuat kita tertawa karena dia sangat ceria dan tingkah lakunya tuh bikin ngakak. Dari teori konspirasi yang beredar, SpongeBob mewakili dosa hawa nafsu atau biasa disebut sebagai lust. Itu karena sifat SpongeBob yang selalu tertarik dengan segala hal di sekelilingnya. Tertarik dalam konteks ini mengarah ke perasaan cinta. Bahkan SpongeBob tidak segan mengucapkan perasaan cintanya ini ke Sandy, Patrick, dan juga Squidward. Dia tidak pernah memandang jenis kelamin karakter lain yang ia nyatakan perasaannya. Banyak orang tua yang menyayangkan hal ini. Mereka takut kalau karakter SpongeBob mempromosikan hawa nafsu kepada anak-anak, sehingga saat sudah dewasa, anak-anak yang suka dengan kartun ini akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang tidak baik. Menurutmu gimana teman-teman? Apakah SpongeBob ini memiliki maksud terselubung dalam animasinya? Yang kedua ada Gary. Siapa nih yang suka sama siput laut ini? Hewan peliharaan SpongeBob yang sangat ia sayangi. Gary merupakan karakter yang menggambarkan dosa glutoni atau kerakusan. Hal ini dibuktikan dengan nafsu makan Gary yang sangat besar. Dia sering menghabiskan makanan di rumah SpongeBob. Bahkan saat SpongeBob memberikannya makanan segunung, Gary mampu menghabiskannya dalam sekejap. Gary selalu merasa tidak pernah cukup dengan makanan yang ia peroleh, yang mana SpongeBob telah mengetahui hal ini sejak lama, hingga membuatnya tidak pernah lupa untuk memberinya makan tepat waktu. Orang-orang percaya kalau Gary dalam film kartun SpongeBob ingin mempengaruhi penontonnya untuk menjadi orang yang rakus, tidak ingin berbagi makanan, serta selalu merasa kurang. Wah, gak nyangka banget ya. Yang ketiga ada Patrick. Bintang laut berwarna pink ini adalah sahabat baik SpongeBob. Patrick dikenal sebagai pengangguran di Bikini Bottom. Hobinya main, jalan-jalan, serta menghabiskan waktunya
hanya untuk makan dan tidur. Itulah sebabnya Patrick dirumorkan sebagai dosa kemalasan atau biasa disebut sebagai sloth. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan otak Patrick yang sangat bodoh karena tidak pernah belajar dan bekerja. Patrick sering bermalas-malasan hingga membuatnya mendapatkan penghargaan sebagai penduduk paling nganggur seantero kota. Banyak tuh yang bilang karakter Patrick ini sengaja ditambahkan oleh produser agar anak-anak yang menontonnya ikut-ikutan terpengaruh seperti Patrick, menjadi malas, bodoh, tidak pernah belajar, dan hanya ingin bermain. Hayo jujur, apakah kamu salah satunya? Hari ini kamu sudah belajar belum? Atau jangan-jangan cuma sibuk main game aja? Yang keempat ada Squidward. Dia adalah karakter cumi-cumi bertentakel dengan hidung yang besar mirip villager Minecraft. Karakternya unik karena bertentangan dengan sifat dari SpongeBob. Kalau SpongeBob itu orangnya ceria, berbeda dengan Squidward, dia sangat pemarah dan menjengkelkan. Itulah sebabnya Squidward dikaitkan dengan dosa kemarahan atau biasa disebut sebagai Rat. Sangat sering terlihat Squidward tidak memiliki semangat hidup karena dia sangat membenci rutinitasnya. Dia membenci hampir segala hal termasuk SpongeBob dan Patrick. Hampir setiap episode Squidward ini membentak SpongeBob dengan sangat menjengkelkan. Amarah yang tidak terkontrol ini merupakan sifat yang ingin ditanamkan kepada anak-anak yang menonton film kartun tersebut, agar nanti saat sudah dewasa mereka menjadi pribadi yang temperamental dan keras kepala. Ya ampun, ngeri banget kalau film kartun ini memiliki tujuan seperti itu. Yang kelima ada Sandy. Wah, ini karakter favoritnya Elprana nih, seekor tupai dari Texas yang hidup di Bikini Bottom. Dia sangat pintar dan pandai bersosialisasi dengan penduduk kota. Satu-satunya karakter perempuan yang terlihat dekat dengan SpongeBob. Wah, jangan-jangan mereka pacaran lagi, cie-cie, atau sudah menikah. Setuju nggak kalau Elprana bahas mengenai misteri hubungan Sandy dan SpongeBob? Kalau kamu setuju, like video ini hingga tembus 10.000 likes ya, biar nanti aku bisa membahas mengenai percintaan Sandy dan SpongeBob. Nah, dari rumor yang beredar, Sandy ini dianggap sebagai perwakilan dari dosa kesombongan atau bisa disebut sebagai pride. Kepintaran Sandy ini menjadikannya ingin terlihat paling canggih. Dia sangat ambisius dalam menciptakan sesuatu untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan orang lain. Dia sangat percaya diri dengan kekuatan fisiknya dan menganggap karakter lain lebih lemah darinya. Astaga, sombong banget ya Sandy ini. Banyak yang percaya kalau produser film kartun SpongeBob ingin anak-anak yang menontonnya menjadi sombong dan memamerkan hal-hal yang ia miliki. Duh, jangan sampai ya kamu jadi sombong seperti Sandy. Yang keenam ada Tuan Krabs. Dia adalah karakter kepiting pemilik restoran Krusty Krabs. Itu loh tempat SpongeBob bekerja sebagai koki Krabby Patty. Elprana pernah membahas mengenai misteri resep rahasia Krabby Patty ini. Coba deh tap tombol di atas untuk nonton videonya karena seru banget. Nah, Tuan Krabs merupakan penggambaran dari dosa ketamakan, bisa juga disebut sebagai greed, yang mana ini dibuktikan dengan sifatnya yang menyukai uang. Segala sesuatu selalu dinilai dari uang, serba menghemat agar uangnya tidak terpakai, sangat kikir dan sangat pelit. Orang-orang percaya dengan menonton film kartun ini, anak-anak akan diajarkan dan terpengaruh untuk menjadi kikir, pelit, dan tamak hingga saat sudah dewasa mereka menjadi hamba uang yang tidak ingat sesama. Astaga, merinding banget. Yang ketujuh ada Plankton. Karakter ini bermata satu dan ukurannya sangat kecil, dikenal sebagai pesaing bisnis Tuan Krabs dan sangat berambisi untuk mencuri resep rahasia Krabby Patty. Plankton merupakan perwakilan dari dosa envy atau iri hati. Ini dibuktikan dengan ambisi Plankton yang sangat berlebihan dalam mencuri resep Tuan Krabs serta ingin restorannya menjadi lebih terkenal dari Krusty Krabs. Dia selalu iri dengan pencapaian Tuan Krabs itu dalam bisnis kuliner. Ia tidak mau kalah dan selalu berusaha untuk menyingkirkan Krusty Krabs. Banyak yang bilang kalau film kartun ini mengajarkan konsep iri dengki kepada anak-anak hingga membuatnya mudah merasa cemburu, membenci sesama, serta membanding-bandingkan diri. Parah banget ya teori konspirasi ini. Beneran gak nyangka deh kalau ada maksud terselubungnya. Yah, inilah 7 dosa mematikan dari film kartun SpongeBob SquarePants. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan teori konspirasi ini? Coba kamu komen di bawah ya. Aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke
ke email aks.elbrana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.